Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratnya atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, remaja adalah masa yang indah, masa yang penuh semangat dan harapan. Namun di sisi lain, masa remaja juga rentan terhadap berbagai godaan. Salah satunya adalah terlibat dalam pecandu narkoba. Perilaku ini tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga merusak orang-orang di sekitar. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita sama-sama melantunkan sholawat sebagai penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, hari ini kami akan membahas isu mengenai penggunaan narkoba di kalangan remaja, terutama dalam perspektif ajaran Islam. Narkoba bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual. Narkoba adalah zat yang dapat memengaruhi pikiran dan perilaku, dan dalam Islam, segala sesuatu yang dapat membahayakan tubuh dan jiwa, serta menghilangkan kesadaran adalah haram. Al-Quran dan hadis telah mengajarkan kita untuk menjaga kesehatan dan memenuhi segala bentuk yang merusak diri. Narkoba merusak fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah memerintah kita untuk tidak mencelakakan diri sendiri. Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan keretakan hubungan dengan keluarga dan juga teman. Islam mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Penggunaan narkoba dapat menjauhkan seseorang dari Allah dan juga menurunkan kualitas ibadah. Dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah melarang minuman keras dengan segala bentuk yang memabukkan. Penyebabnya, yang pertama ada tekanan teman sebaya, karena remaja sering merasa tertekan untuk memilih teman yang baik dan beriman, serta sulit diterima. Yang kedua, rasa ingin tahu, karena remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi harus diarahkan kepada hal-hal yang positif. Yang ketiga, masalah emosional. Kesedihan atau tekanan dapat mendorong remaja mencari pelarian. Kesedihan, karena dalam Islam penting untuk mencari solusi dan juga melalui doa dan dukungan keluarga. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan. Ketidaktahuan tentang bahaya narkoba seringkali menjadi penyebab. Edukasi dalam Islam sangat penting seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang pengetahuan dan moralitas, etika, serta pentingnya kemanusiaan dan hubungan dalam keluarga. Beliau menekankan hukum Islam, nilai ilmu pengetahuan, dan juga perdamaian, toleransi, serta kepemimpinan yang adil. Ajaran-ajaran ini menjadi pedoman bagi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kasusnya, di banyak negara kita mendengar tentang remaja yang terjebak dalam penggunaan narkoba. Misalnya, seorang remaja yang merasa kesepian dan menemukan teman di dalam narkoba. Namun Islam mengajarkan bahwa Allah selalu bersama kita dan bahwa kita dapat mencari pertolongan melalui ibadah dan komunitas yang baik. Dan cara mencegahnya, mengajarkan ajaran Islam tentang menjaga kesehatan dan menjauhi yang haram, itu juga adalah cara mencegahnya. Dan juga keterlibatan keluarga, menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan komunikasi terbuka.
Dalam Islam, keluarga adalah sumber dukungan utama. Yang kedua, kegiatan positif. Mengarahkan remaja untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat, seperti pengajian, olahraga, dan juga kegiatan sosial. Yang terakhir, dukungan spiritual. Meningkatkan remaja untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui doa, ibadah, dan membaca Al-Quran. Bagi pelajar, narkoba akan membuat kita kehilangan semangat belajar. Sedangkan bagi orang tua, narkoba akan membuat mereka malas belajar. Keduanya akan menjadi pelamun dengan khayalan yang tinggi. Mereka menghabiskan uang hanya untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran dan menciptakan lingkungan yang positif untuk generasi mendatang. Semoga Allah membimbing kita semua dalam jalan yang benar. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, kalian tuh dari mana aja sih asalnya? Saya dari Karawang. Tujuan kesini tuh mau apa? Mau mendengar dakwah dan dapat ilmu baru. Saya dari Indramayu. Tujuan saya di sini ya untuk mendengarkan dakwah dari kakaknya. Dari kakaknya. Saya dari Tangerang. Saya di sini mau memperdalam ilmu agama saya dari lewat dakwah. Sebelumnya nih, ada pertanyaan nggak yang mau kakak tanyakan kepada saya? Saya Jasmine dari Indramayu ingin bertanya tentang materi terkait narkoba ini, apa ada ayatnya ya? Kalau ada bisa minta tolong dijelaskan, disebutkan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada materi yang saya bawakan ini itu ada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang mendeskripsikan tentang narkoba. Saya bacakan suratnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wa maisyiru wa ansabu wal azlamu ritsum min amalisi syaitani fajtanibuhu la'akum tuflihun. Artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan yang keji atau perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Kalau tentang narkoba itu ada hadis yang menjelaskannya atau tidak? Baik, untuk hadisnya sendiri itu saya masih mencari-cari. Tetapi di sini saya akan menjelaskan dalilnya saja tentang pengharaman narkoba. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dari atau dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap hal atau zat yang menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama membaca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah membimbing kita pada jalan yang benar. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.